Selamat sore rekan-rekan semua dimanapun berada. Pada siang ini kita baru saja mengajukan surat permohonan kepada KPU Kabupaten Bogor Utara terkait nilai tes CAT serta nilai wawancara tes yang dilakukan oleh KPU Bogor Utara dengan tujuan untuk merekrut daripada PPS oleh KPU Kabupaten Bogor Utara. Namun dalam prosesi seleksi ini kita menemukan kejanggalan-kejanggalan yang mana banyak sekali program kerja KPU Kabupaten Utara dalam prosesi seleksi ini tidak sesuai dengan keputusan KPU itu sendiri, yaitu keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis. Yang mana yang pertama dalam pedoman teknis menerangkan bahwa orang ikut administrasi akan lulus administrasi itu paling singkat 5 tahun tidak lagi tergolong dalam partai politik. Namun anehnya di Kabupaten Bogor Utara itu 2 hari sebelum mendaftar sebagai calon peserta seleksi cukup dengan pernyataan mundur dari salah satu partai politik itu sudah cukup. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalitas dan netralitas KPU dalam seleksi PPS ini. Kemudian selanjutnya pada tes CAT itu sudah diumumkan dan jadwal dan tempat telah ditetapkan oleh KPU. Namun anehnya bagi peserta yang tidak dapat hadir tepat waktu, namun tetap muncul nilai atau namanya pada pengumuman hasil tes CAT dengan predikat lulus. Dan ini kan termasuk kejanggalan. Karena mengapa bagi yang terlambat saja tidak diberikan tambahan waktu, namun anehnya yang tidak hadir nilainya muncul. Selanjutnya tes wawancara. Pada tahap tes wawancara mestinya KPU itu sudah menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dilontarkan kepada peserta agar untuk indikator penilaiannya sangat jelas. Tentunya itu pertanyaan yang merujuk pada pengetahuan tentang kepemiluan. Namun faktanya di Kecamatan Hulu Palik dan Kerekap itu saya selaku peserta tidak ditanyakan terkait hal kepemiluan. Dan ini indikasi bahwa wawancara ini hanya formalitas saja. Nah, yang ini juga menemukan kejanggalan. Dan selanjutnya setelah tes wawancara, pada pedoman teknis itu mengatakan bahwa setelah selesai tes KPU mengumumkan hasil tes wawancara. Dan anehnya di Kabupaten Bogor Utara KPU tidak melakukan hal itu. Namun langsung saja menetapkan hasil seleksi, yang mana pada tes CAT nilai tinggi bisa hilang daripada pengumuman hasil akhir. Itu kan aneh. Kemudian kita bermaksud hari ini kita meminta salinan daripada nilai tes CAT, baik itu CAT maupun wawancara, karena kita yakin dan sangat percaya bahwa KPU punya data tersebut. Namun apabila itu nanti tidak dapat ditampilkan oleh KPU, nah ini pertanyaan yang menarik nih. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPU itu ditanggung oleh anggaran negara, yang mana setiap pembelanjaan penggunaan anggaran negara itu harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Artinya ya ini harus kita sama-sama untuk mengawasi, karena tentu pada tinggal chat tentunya ada sewa. Saya yakin ada kegiatan atau rekening belanja atau mata rekening belanja atas kegiatan tes CAT. Mungkin sewa lab komputer atau jasa pembayaran jasa tim
IT daripada lab komputer tersebut. Nah, dari itu selanjutnya anehnya juga untuk di Kecamatan Kekap dan Hulu Palik ini dilakukan di kantor camat. Nah, di sini juga kita nanti akan mempelajari apakah ada sewa tempat tes atau tidak. Nah, ini menjadi pertanyaan yang menarik selanjutnya. Demikian yang ingin saya ceritakan, bahwa kondisi daripada Kabupaten Maluku Utara khususnya penyelenggara pemilu 2024 ini ya ada kejanggalan-kejanggalan yang mana tidak mengedepankan netralitas dan profesionalitas.